Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran Hukum Dasar Kimia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hukum Avogadro atau yang sering dikenal dengan hukum perbandingan volume. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Kompetensi dasar pada pertemuan kita hari ini yang pertama, 3.10, kita akan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 4.10, mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menerapkan dan mengolah data terkait hukum Avogadro atau hukum perbandingan volume dengan benar. Hukum Avogadro atau hukum perbandingan volume. Hipotesis Avogadro itu dia dikemukakan untuk menjelaskan hukum perbandingan volume, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Dari hipotesis Avogadro ini, dia mengandung sebuah pengertian bahwa perbandingan volume gas-gas itu merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Sehingga dapat dituliskan bahwa V1 atau V gas pertama dibagi mol jumlah molekul gas pertama itu sama dengan volume gas kedua dibagi dengan jumlah molekul gas yang kedua. Berikut adalah contoh. Pada P dan T yang sama atau pada tekanan dan suhu yang sama, bila 3 liter gas karbon dioksida dia mempunyai jumlah molekul 5N, maka dalam 9 liter gas amonia ini terdapat berapa molekul, gitu ya. Bisa dilihat perbedaan antara hukum perbandingan volume yang Gay-Lussac dengan Avogadro ini terlihatnya di sini. Kalau di soalnya ini dia dibandingkan gitu ya, dia membandingkan senyawa A dan B gitu. Tapi tidak diketahui persamaan reaksinya. Kalau yang di Gay-Lussac itu kan dia diketahui persamaan reaksinya. Tapi kalau di hukum Avogadro itu dia tidak diketahui persamaan reaksinya. Dia hanya membandingkan antara gas A dan gas B. Sehingga berlaku bahwa tadi perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekulnya. Sehingga kita lihat VCO2-nya itu adalah 3 liter gitu ya, dibagi dengan jumlah molekul CO2-nya itu adalah 5N gitu ya, maka sama dengan volumenya gas amonia itu adalah 9 liter dibagi dengan jumlah molekul atau N-nya gitu ya. Ini NH3. Sehingga kalau dihitung
Maka NH3 gitu ya, itu sama dengan kita pakai persilangan gitu ya. Berarti 9 liter gitu ya. Dikali 5 N itu dibagi dengan 3 liter. Sehingga kita dapatkan bahwa 3, 1 gitu ya. Di sini 3L. L-nya dicoret gitu ya. Sehingga ketika 3 dikali 5, maka jumlah molekul dari NH3 adalah 15N. Mudah ya anak-anak ya? Kita ke contoh soal yang kedua, yaitu sebanyak 5 liter gas karbon dioksida dia mengandung jumlah molekul 4,5 kali 10 pangkat 23. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama ditanyakan volume gas amonia yang mengandung 1,35 dikali 10 pangkat 24. Maka kita pakai tadi ya, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan molekul dari gas. Sehingga kita dapatkan bahwa VCO3 dibagi NCO2 itu sama dengan V-nya NH3 itu dibagi dengan N-nya NH3. Kita masukkan VCO2-nya adalah 35 liter. Jumlah molekulnya itu 4,5 kali 10 pangkat 23 sama dengan VNH3-nya ini yang mau kita cari dibagi jumlah molekulnya 1,35 dikali 10 pangkat 24 gitu. Sehingga PNH3 itu sama dengan kita kalikan silang bahwa 35 dikali 1,35 dikali 10 pangkat 24 itu dia dibagi dengan 4,5 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita dapatkan ya, maka ini sama dengan, ini dihilangkan dulu ya, ini 23 dihilangkan, di sini sisa 1 gitu ya. Sehingga 35 dikali 1,35 itu adalah 47,25 gitu ya, dikali 10 per 45,5 gitu ya. Sehingga diperoleh dia 10,5 dikali 10. Dikali 10 sehingga sama dengan 105 liter. Mudah ya anak-anak ya, kalian pahami konsepnya agar kalian mudah memahami. Kalau sudah paham, kemudian kalian untuk memperdalam lagi pemahaman kalian perlu untuk memperbanyak latihan. Agar kamu dapat mengerjakan soal hukum dasar ini dengan baik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk tetap berlatih soal agar ketika nanti kamu melakukan penilaian harian, kamu mendapatkan nilai yang maksimum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.